Bayangkan, kamu menemukan smartphone jadul yang dulunya flagship mid-range, tapi ternyata di tahun 2025 masih bisa menantang performa beberapa HP entry level terkini. Itu cerita tentang Redmi Note 8 Pro. Masih pantaskah dipakai sekarang atau cuma jadi pajangan kenangan? Yuk kita bahas semuanya. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya ingin bahas sebuah smartphone dari brand Xiaomi yang cukup fenomenal di masanya, yaitu Redmi Note 8 Pro. HP ini dulu sempat jadi incaran banyak orang karena performanya yang kencang, kamera 64 megapikselnya yang mengagumkan, dan desainnya yang terlihat premium banget di kelas menengah. Nah, kira-kira di tahun 2025 ini, apakah Redmi Note 8 Pro masih layak dipakai? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like kalau kamu suka video ini, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, biar saya makin semangat bikin konten review gadget lainnya. Redmi Note 8 Pro diluncurkan oleh Xiaomi sebagai bagian dari lini Redmi Note yang terkenal memberikan value tinggi di kelas mid-range saat itu. Di situs resmi Xiaomi Indonesia, ponsel ini diiklankan menonjolkan kamera kuat 64 megapiksel, baterai berkapasitas tinggi. Ketika dirilis, ia menjadi salah satu pilihan menarik di kelas menengah ke atas, menawarkan fitur-fitur yang biasanya ditemukan di kelas premium, terutama sisi kamera. Sekarang kita ulas satu persatu aspek pentingnya, yaitu masih pantaskah digunakan di tahun 2025? Redmi Note 8 Pro hadir dengan tampilan elegan dan bahan yang cukup premium. Bagian depan dan belakang menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Ini memberikan perlindungan dari goresan ringan, baik untuk kaca depan maupun panel belakang. Rangka tengah atau frame menggunakan material plastik berlapis, hal yang umum di banyak ponsel kelas menengah kala itu. Penempatan kamera belakang disusun rapi dengan modul kuat, dengan desain yang cukup simetris di tengah bagian atas belakang perangkat. Bobot dan dimensi relatif terasa cukup besar dan agak tebal di tangan dibanding ponsel modern ramping, tapi masih dalam batas toleransi untuk penggunaan sehari-hari. Kelebihan desain ini adalah kesan premium dengan kaca depan belakang, namun kekurangannya adalah risiko retak saat terjatuh dan bagian rangka plastik yang cenderung lebih rentan terhadap goresan atau perubahan warna seiring usia. Berikut rangkuman spesifikasi Redmi Note 8 Pro seperti yang dikutip dari situs resmi mi.co.id. Chipset MediaTek Helio G90T, CPU octa-core, GPU Mali G76MC4, RAM dan penyimpanan ada dua varian, diantaranya memori internal 64GB dan 128GB, serta RAM 6GB, mendukung ekspansi microSD hingga 256GB, layar 6,53 inch, resolusi Full HD+, rasio layar ke bodi cukup tinggi. Spesifikasi ini secara keseluruhan cukup solid di zamannya, terutama performa CPU dan GPU untuk game ringan hingga menengah. Namun, di tahun 2025, tentu ada batasannya jika dibanding smartphone generasi baru dengan chipset yang lebih efisien. Redmi Note 8 Pro dibekali baterai dengan kapasitas 4500 mAh, seperti yang tercantum di situs resmi Xiaomi Indonesia. Keunggulan kapasitas ini adalah daya tahan yang relatif baik untuk penggunaan harian seperti media sosial, browsing, dan konsumsi konten video. Namun, seiring usia, baterai dan siklus pengisian, kemampuan daya tahan bisa menurun. Xiaomi juga menyebutkan fitur Liquid Cool untuk membantu mengurangi panas berlebih, termasuk pada saat pengisian baterai cepat atau fast charging. Salah satu daya tarik utama Redmi Note 8 Pro adalah kamera kuat yang diunggulkan. Kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, sensor kedalaman 2 megapiksel, kamera depan atau selfie beresolusi 20 megapiksel. Kombinasi ini memungkinkan ponsel untuk mengambil foto dengan detail tinggi, terutama di kondisi cahaya baik. Fitur seperti ultrawide dan sensor makro menambah fleksibilitas dalam fotografi harian. Namun, kelemahan kamera ini mulai terasa di kondisi cahaya rendah, noise akan muncul, dan fitur pemrosesan gambar yang lebih lawas mungkin kalah dibanding dengan kamera generasi baru. Untuk perekaman video maksimal mendukung 4K 30fps, tapi stabilisasi dan kualitas mungkin tidak sebaik kamera modern dengan OIS.
Ini adalah hasil rekaman video resolusi 1080p, refresh rate 30 fps. Dan ini saya rekam sambil berjalan. Dan ini sambil berlari. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman video dengan resolusi 1080p 60 fps. Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya. Dan ini saya rekam sambil berjalan. Dan ini sambil lari. Saat masih tersedia di toko resmi Xiaomi Indonesia, Redmi Note 8 Pro ditawarkan dengan harga Rp3.099.000 untuk varian RAM 6GB dan memori internal 64GB. Dan untuk varian RAM 6GB dan memori internal 128GB yaitu Rp3.499.000. Tapi di tahun saat ini tentu Redmi Note 8 Pro sudah tidak ada stok baru lagi. Mungkin jika mencari handphone bekas atau second tentu masih ada. Untuk harga bekas Redmi Note 8 Pro dari beberapa iklan di marketplace, itu untuk harga bekasnya di kisaran harga antara Rp950.000 hingga Rp1.400.000, tergantung kapasitas memori internal, kondisi barang, dan kelengkapannya. Di tahun 2025 hingga kedepannya, apakah Redmi Note 8 Pro masih layak digunakan? Berikut pro dan kontra yang bisa dipertimbangkan. Kelebihan yang masih relevan. Pertama, kamera 64 megapiksel masih cukup kompetitif untuk foto siang hari dan media sosial. Kedua, kapasitas baterai 4500 mAh masih bisa memberikan durasi pemakaian harian yang wajar. Ketiga, spesifikasi hardware Helio G90T masih mampu menjalankan aplikasi dan game sederhana hingga menengah dengan baik. Keempat, support untuk microSD hingga 256GB menambah fleksibilitas penyimpanan. Kekurangan yang makin terasa. Pertama, performanya akan kalah jauh dibandingkan dengan ponsel masa kini dengan chipset efisien yang lebih kuat. Kedua, tidak ada dukungan jaringan 5G. Ini mungkin jadi handicap pada saat jaringan 4G mulai digantikan di beberapa area. Ketiga, kamera di kondisi cahaya rendah dan fitur fotografi modern tidak sekompetitif perangkat baru. Keempat, UI atau sistem operasi bisa tidak mendapat update besar. Keamanan, kompatibilitas aplikasi bisa menjadi isu ke depan. Beberapa pengguna menyebut bahwa handphone bekas di kisaran harga 1 jutaan, ponsel ini masih worth it untuk kebutuhan ringan sehari-hari di tahun 2025 jika kondisi unit masih bagus. Jadi, kalau kamu hanya butuh handphone sekedar untuk chatting, media sosial, dan sesekali main game ringan, Redmi Note 8 Pro masih bisa jadi opsi. Tapi kalau kamu butuh performa tinggi, kamera malam yang bagus, dan dukungan jangka panjang, maka sekarang waktu yang tepat untuk upgrade. Redmi Note 8 Pro adalah smartphone juara dari masanya, menggabungkan desain kaca, kamera tinggi, dan performa yang solid di kelas menengah. Di tahun 2025, dia mungkin tak lagi memimpin panggung, tapi tetap punya tempat sebagai perangkat cadangan atau pilihan ekonomis dengan catatan kondisi masih bagus dan harapan fitur terbatas. Jika kamu menemukannya dengan harga murah dan dalam kondisi prima, itu bisa menjadi nostalgia produktif, tapi jangan berharap dia bisa menyaingi smartphone flagship modern. Oke teman-teman, itulah review singkat dari Redmi Note 8 Pro. Gimana menurut kalian? Masih worth it enggak nih dipakai di tahun 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you on the next video.